Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita sudah tema 6 loh. Tema 5-nya disimpan dulu ya. Jangan sampai hilang, karena untuk belajar UTS dan PAT. Sekarang kita lanjut aja ya. Dibuka halaman 20, pembelajaran 5. Ayo bermain peran. Percakapan sehari-hari dapat diperankan. Bermain peran disebut sosiodrama. Kamu bisa membagi perannya bersama teman-temanmu. Ayo bermain peran bersama-sama. Perankanlah percakapan berikut. Karena kita sekarang lagi belajar dari rumah, jadi kita cukup baca aja ya. Kita baca bersama-sama. Jadi jangan Bu Eka aja yang baca. Kita baca bersama-sama. Judulnya Panen Tomat. Mutia senang memelihara tanaman di kebun. Ia rajin membersihkan dan merawat tanaman-tanaman di sana. Mutia dan ibunya menanam tomat. Kali ini mereka akan memanen tomat-tomat yang telah matang. Ibu. Nah, untuk ini kalian juga bisa memerankannya bersama orang tua kalian, tante, om, atau bahkan kakak kalian. Nanti ada yang menjadi ibu dan ada juga yang menjadi mutia. Boleh yang menjadi mutia kalian, yang jadi ibu orang tua kalian. Oke? Mutia, mari bersiap-siap memanen tomat, kata Mutia. Baiklah Bu, aku sudah tidak sabar ingin memetiknya, kata ibu. Apakah kamu sudah tahu cara memanennya? Mutia, belum Bu, bagaimana caranya? Kata ibu, memanen tomat bisa dilakukan dengan dipotong atau dipetik dengan tangan. Jika kamu ingin memotong, gunakanlah gunting supaya pohonnya tidak rusak. Tapi jika kamu ingin memetiknya, peganglah bagian ujung tomat, lalu putarlah hingga buah terpisah dari tangkainya. Apakah kamu bisa melakukannya? Kata Mutia, oh begitu rupanya. Baiklah Bu, aku akan mencobanya. Ayo menjawab pertanyaan. Setelah membaca dan memainkan peran, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah yang akan memanen tomat? Jadi siapa yang akan memanen tomat? Ibu dan Mutia. Ditulis ya. Nah, Bu Eka udah nulis nih, Ibu dan Mutia. Ayo yang belum nulis, tulis dulu. Nomor 2, tulislah kalimat-kalimat yang merupakan kalimat petunjuk dalam percakapan tersebut. Kemudian ucapkanlah secara lisan dan lantang. Nah, kita cari nih kalimat petunjuknya yang mana? Ayo, sudah tahu belum kalimat petunjuknya yang mana? Ini sudah ada loh di pembelajaran 1. Masih ingat nggak? Yang mana? Yang ini. Memanen tomat bisa dilakukan dengan dipotong atau dipetik dengan tangan. Jika kamu ingin memotong, gunakanlah gunting supaya pohonnya tidak rusak. Tapi jika kamu ingin memetiknya, peganglah bagian ujung tomat lalu putarlah hingga buah terpisah dari tangkainya. Itu adalah kalimat petunjuk. Sekarang kita tulis ya. Nah, sudah ditulis belum? Bu Eka sudah menulisnya nih, cukup panjang ya. Kalau misalkan memang tidak muat, kalian bisa garis bawahi jawabannya. Nih, melakukan tomat dipotong atau dipetik dengan tangan. Jika kamu ingin memotong, gunakanlah gunting supaya pohonnya tidak rusak. Tapi jika kamu ingin memetiknya, peganglah bagian ujung tomat lalu putarlah hingga buah terpisah dari tangkainya, dan tulis di sini nomor 2, jawaban nomor 2 maksudnya. Nah, seperti itu. Oke. Dan jangan lupa ucapkanlah secara lisan dan lantang. Memanen tomat bisa dilakukan dengan dipotong atau dipetik dengan tangan.
Jika kamu ingin memotong, gunakanlah gunting supaya pohonnya tidak rusak. Tapi jika kamu ingin memetiknya, peganglah bagian ujung tomat, lalu putarlah hingga buah terpisah dari tangkainya. Nah, itu membaca secara lisan dan lantang. Kemudian nomor 3, bagaimana perasaanmu saat memerankan percakapan tersebut? Perasaannya gimana? Senangkah, sedih, marah, bahagia, atau apa? Tulis sendiri di sini. Oke? Kemudian kita lanjut nomor 22. Ayo mengamati. Hari itu Mutia dan ibunya memetik 35 buah tomat. Namun ternyata tidak semua buahnya bagus. Ada pula tomat-tomat yang busuk, banyaknya 21 buah. Lalu berapakah jumlah tomat yang bagus? Berikut ini adalah cara menghitungnya. Pertama, kalian gambar dulu buah tomatnya sebanyak 35 buah. Ini ada 35 buah tomat. Kemudian tomat yang busuknya banyaknya 21. Kalian coret sampai berjumlah 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sampai sini berarti. Kemudian jumlah tomat yang bagusnya ada berapa? Tinggal dihitung saja. Berarti yang tidak dicoret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14. Atau bisa dengan cara bersusun panjang. Nih caranya. Tulis di sini 35, kemudian di bawahnya 21, sama dengan. Ingat, kalau yang di depan ini puluhan, yang di belakang ini satuan. 30-an ditambah 5 satuan, kemudian 20-an ditambah 1 satuan. Tarik garis yang panjang, strip atau tanda min. 5 dikurang 1 berapa? 4. Tulis 4. 3 dikurang 2, 1. Nah, ini puluhannya tetap 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Sama kan? Sama seperti yang tadi. Atau juga bersusun pendek. Tinggal ditulis 35 dikurang 21, tarik garis, min. 5 dikurang 1, 4, 3 dikurang 2, 1. Jadi 35 dikurang 21 hasilnya 14. Ayo berhitung. Apakah kamu sudah paham cara menghitungnya? Nah, sudah paham belum? Kalau sudah paham, kita kerjakan yuk. Tapi kalau belum paham, minta tolong sama orang tuanya ya, sambil membantu. Oke? Sebagai latihan, kerjakanlah soal pengurangan berikut. Nah, sekarang kalian dengarkan Bu Eka ya. Dipahami juga, kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, kerjakanlah dengan cara bersusun panjang. Nah, ini bersusun panjang berarti yang pakai puluhan dan satuan. Yang A 38. Berarti puluhannya berapa? 3. Tulis 3. Satuannya 8. Kemudian nomor 2 22. Puluhannya 2. Satuannya 2. 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 berapa? Ayo tangannya. 8 dikurang 2. 6. 3 dikurang 2, 1. 1 puluhan ditambah 6 satuan. Hasilnya tinggal tulis saja berarti di sini. 16 atau 16. Paham? Kalau masih ada yang belum paham, kita kerjakan lagi yuk. Bagian B-nya. Di sini ada 33. Berarti puluhannya berapa? 3 yang depan. Satuannya sama, 3 juga. Kemudian ada 21. Puluhannya berapa? 2.
Wah, satuannya 1. 3 dikurang 1, ingat ya, yang belakang dulu yang dihitung. 3 dikurang 1, 2. 3 dikurang 2, 1. 1 puluhan ditambah 2 satuan. Tinggal ditulis saja 1 dan 2 atau 12. Paham? Sekarang kerjakanlah dengan cara bersusun pendek. Nah, ini tidak ada puluhan dan satuannya, jadi langsung aja dikerjakan. 4 dikurang 3 berapa? 1. 3 dikurang 2, 1. 36 dikurang 24. 6 dikurang 4. Ingat caranya. Yang belakang dulu yang dikerjain. 6 dikurang 4. 2. 3 dikurang 2, 1. Kemudian yang C-nya coba dikerjakan sendiri. Ingat, belakang dulu yang dikerjakan, baru yang di depannya. Oke? Siapa yang sudah selesai? Saya. Kalau sudah selesai kita lanjut ya, dibuka halaman 24. Sudah dibuka belum? Kalau sudah, kita baca. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Kita baca bersama-sama. Judulnya Membantu Orang Tua. Faisal selalu menaati dan membantu orang tuanya. Faisal senang membantu pekerjaan rumah. Demi menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah, Faisal taat pada aturan kebersihan. Faisal membersihkan debu di atas meja dengan kemoceng. Ia juga membersihkan kaca menggunakan lap. Jika melihat mainan adiknya berserakan, ia segera merapikannya. Berkat bantuannya, rumahnya menjadi bersih dan nyaman. Orang tua Faisal sangat bangga padanya. Sekarang ayo menyusun. Apakah kamu suka membantu pekerjaan di rumah? Membantu pekerjaan di rumah adalah kewajibanmu. Dengan begitu, ayah dan ibu tidak akan terlalu lelah. Kerjakanlah pekerjaan rumah yang bisa kamu lakukan. Mari biasakan membantu orang tua membersihkan rumah. Berikut ini adalah petunjuk mengepel lantai yang masih acak. Urutkanlah dengan memberi nomor hingga menjadi petunjuk yang benar. Nah, kira-kira petunjuk mengepel lantai yang benar yang mana nih? Dari yang mana nih? Kira-kira caranya yang pertama ini yang mana? Gambar yang mana nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Yang pertama yang mana? Nih. Pertama adalah menuangkan air ke ember. Tulis angka 1. Setelah itu memberikan pewangi lantai. Nih, dia sedang membawa pewangi lantainya ya. Kemudian ketiga, menuangkan pewangi lantai ke dalam air. Nah, kemudian yang keempat nih, masukkan gagang atau pelan ke dalam air, ke dalam ember yang berisi air. Nah, tulis nomor 4. Setelah itu nomor 5-nya peras pelan yang sudah dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Ini nomor 5. Setelah itu baru deh kita mengepel lantai. Ini nomor 6. Dah, sudah selesai. Kalau sudah, kita lanjut yuk. Dibuka halaman selanjutnya. Halaman 26. Ayo lakukan. Apakah kamu telah melaksanakan aturan kebersihan di rumah? Berilah tanda centang pada kegiatan yang sudah kamu lakukan di rumah. Nah, di sini ada tabel dari nomor 1 sampai nomor 6. Kegiatannya untuk nomor 1, membersihkan kamar sendiri. Nomor 2, membantu ibu mengepel lantai. Nomor 3, merapikan buku sendiri.
Nomor 4, mencuci sepatu sekolah sendiri. Nomor 5, membersihkan teras atau halaman rumah. Nomor 6, mencuci piring sendiri setelah makan. Beri tanda centang pada kegiatan yang sudah kamu lakukan. Misalkan kamu sudah melakukan membersihkan kamar sendiri, berarti beri tanda centang. Nah, seperti ini. Tapi kalau belum, tidak usah diberi tanda centang. Didiamkan saja atau disilang. Oke? Kalau sudah, lanjut ya. Ayo berhitung. Ayah dan Ibu Faisal selalu berpesan agar Faisal peduli sesama. Faisal selalu patuh pada orang tuanya. Jika Faisal memiliki sedikit makanan, ia selalu berbagi dengan temannya. Faisal memiliki 36 butir permen dari ayah. Kemudian ia memberikan 22 butir kepada Putu. Berapa sisa permen yang dimiliki Faisal? Berdasarkan persoalan tersebut, pertanyaannya adalah berapa 36 dikurang 22? Jawabannya, nah kita tinggal tulis 36 sama dengan 3 puluhan. Puluhan itu kalau angka ditulisnya 0 ditambah 6. 22 sama dengan 20 ditambah 2. Dikasih garis, kemudian dikasih garis min atau kurang. Ini garis minus atau garis kurang. Tinggal kita kerjain deh. Jangan lupa kerjakannya di bagian belakang dulu ya. 6 dikurang 2 hasilnya 4. 30 dikurang 20 hasilnya 10. Kalau mau ngitung cara gampangnya, nolnya dicuekin aja. Kita lihat 3 dikurang 2. Nolnya tinggal taruh bawah. Karena 0 dikurang 0 hasilnya 0. 10 tambah 4 hasilnya 14. Oke, kita lanjut aja ya biar kalian paham. Nah, lihat halaman 27. Ayo berhitung. Kerjakanlah soal cerita berikut seperti contoh. Nomor 1. Ibu memiliki 37 butir telur mentah. Lalu ibu merebus sebanyak 23 butir telur. Berapa banyak sisa telur mentah ibu? Ini caranya sama seperti yang tadi. Tinggal ditulis 37, 23. Sebenarnya caranya banyak ya. WK memakai cara yang sebelumnya aja, yang barusan kita bahas. 30 ditambah 7, 20 ditambah 3. Kenapa ditambah? Karena 20 ditambah 3 kan hasilnya 23. Sedangkan kalau dikurang 20 dikurang 3 itu hasilnya 17. Garis kasih tanda minus atau kurang. Nah, tinggal kita selesaikan. 7 dikurang 3 berapa? 4. 30 dikurang 20, nolnya langsung ini tambahin terus. Nolnya langsung diturunin aja. Berarti 3 dikurang 2, 1. 10 ditambah 4, hasilnya 14. Berarti sisa telur mentah ibu ada 14. Berapa banyak sisa telur mentah ibu? 14. Nah, nomor 2. Faisal memiliki 39 buah duku. Ia memberikan 28 buah pada Gina. Berapa sisa buah duku Faisal? Tulis 39 sama dengan 30 ditambah 9. Ingat ya kenapa ini 0, karena ini puluhan. 28 berarti 20 ditambah 8. Garis kasih tanda kurang atau tanda minus. 9 dikurang 8, 1. Ini tambahnya tetap 0 kurang 0, 0. 3 dikurang 2, 1. 10 tambah 1 hasilnya 11. Berarti berapa sisa buah duku Faisal? 11. Kalau ada kata sisa berarti itu dikurang. Kalau ada kata berapa banyak berarti ditambah.
Kalau ada kata nih, berapa banyak sisa, berapa sisa, berapa sisa, ini tinggal berapa jumlah. Coba kita bahas dulu. Dari nomor 3, ayah memiliki 38 pot tanaman kaktus, lalu ayah membawa 21 pot ke rumah kakek. Berapa sisa? Berarti ini dikurang. Adit memiliki 37 buku cerita. Ia menyumbangkan 25 buku ke panti asuhan. Tinggal berapa jumlah buku cerita Adit sekarang? Tinggal berapa? Tinggal berapa? Ini berarti juga dikurang. Coba kalian kerjakan sendiri, caranya sama seperti ini. Oke, untuk nomor 3 dan nomor 4 kerjakan sendiri ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikerjakan tugas di Google formulirnya. Dan juga kalau misalkan masih belum paham, tinggal kalian mundurin lagi videonya sampai kalian paham. Oke, dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.